Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di hari Minggu ini di rubrik watchlist saham tiap minggu. Seperti biasa akan ada beberapa saham yang menarik, yang potensial, yang bisa dijadikan watchlist selama mungkin seminggu ini ya. Dan nanti setiap hari Minggu saya akan mengupdate saham-saham yang bisa dijadikan opsi untuk teman-teman trading atau membeli dan beberapa pertimbangan saya. Yang pasti teman-teman harus tetap menganalisa dulu, jadi tidak hanya membeli gara-gara saya ya, karena nanti kalau misalkan terjadi sesuatu, teman-teman nggak punya trading plan asal hajar kanan, ya udah nanti bakalan susah sendiri gitu. Jadi silahkan mendengarkan rekomendasi dari orang lain, mendengarkan analisa dari orang lain, referensi dari orang lain, silahkan, tetapi teman-teman harus punya analisa sendiri, juga trading plan sendiri dan money management sendiri, biar trading kita tidak bermasalah seperti itu. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang ingin konsultasi portofolio bisa langsung cek video di home Cuan-Cuan Saham. Ini konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Kalau teman-teman ingin konsultasi seputar trading plan, analisa, solusi, money management dan lain sebagainya, bisa cek videonya dulu. Terus kalau berminat bisa kontak via DM Instagram atau bisa cek di playlist di konsultasi portofolio saham by Cuan-Cuan Saham. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Ya, benar-benar berarti. Dan terima kasih, kita sudah 3.000 subscriber. Nah, ini masih goal awal saya, perjalanan masih jauh. Mungkin nanti segera banyak yang bisa saya upgrade dari Cuan-Cuan Saham. Ada grup, terus juga kita bisa bikin giveaway dan lain sebagainya. Cuman itu masih pada dikonsepkan karena juga saya punya kegiatan dan baru agak sibuk akhir-akhir ini. Oke. Langsung aja kita akan melihat beberapa video yang akan kita emiten yang menurut saya potensial ya, tapi nanti teman-teman harus menganalisa sendiri sebelum membelinya. Kita mungkin mulai dari IHSG dulu. Sebelum kita lihat potensi bagusnya, alangkah lebih baik kita melihat dari segala sisi. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan tuh teman-teman udah siap untuk solusinya. Nah, kalau menurut saya ancaman untuk minggu besok adalah ada 2 gap yang belum ditutup. Jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin video saya dari kemarin, saya tuh selalu bilang kalau gap itu IHSG itu selalu menutup gapnya tuh. Mau di sini, semuanya ditutup gapnya. Dan kemarin ada 2 gap yang belum ditutup, yaitu tanggal 21 sama tanggal tanggal 10 Maret sama tanggal 12 Maret. Jadi pada 2 hari itu masih ada 2 gap. Ini teman-teman bisa lihat ya, ini kan ada 15 menit. Ada 2 gap yang masih belum ditutup. Terus juga sekarang IHSG sudah dekat dengan area resistennya. Jadi itu mungkin threat-nya ya atau ancamannya dari trading seminggu ini. Kalau misalkan besok IHSG belum bisa breakout 6.380 ini atau amannya 6.400 lah. Kalau dia belum bisa breakout ya teman-teman harus siap-siap karena ada potensi dia menutup gap juga ke 6268 dan 6.200. Nanti biasanya saham-saham juga bakal mengikuti ya, karena IHSG itu kan gambaran pasar kita. Yang pasti itu threat-nya, ancamannya. Tapi kalau misalkan besok bisa breakout, nah itu 6.800 itu bakalan jadi support. Gimana ngelihat breakout-nya? Mungkin bisa lihat dari candle 15 menit biar kita bisa tetap trading dalam keadaan pasar buka ya. Misalkan besok udah breakout ke atas, setelah itu retest, terus mantul dari sini, itu mungkin bisa dianggap valid ya, apalagi kalau pantulannya sudah berkali-kali. Cuman kalau misalkan udah sekali ya setidaknya bisa menganggap ini support. Tapi yang pasti ini cuman IHSG, tapi cuman kita juga perlu mempertimbangkannya. Jadi ini bukan saham tapi IHSG. Kadang juga walaupun IHSG merah masih banyak saham-saham yang hijau tetap naik melakukan penguatannya. Yang pasti seperti itu. Ini hanya gambaran pasar. Nah kita sesuaikan dengan saham-saham masing-masing. Oke, itu ancamannya. Dia sudah dekat resisten dan ada 2 gap yang belum tertutup. Jadi mungkin itu ancaman kita dalam trading minggu ini seperti itu. Cuman overall ya masih oke lah, karena itu wajar ya volatilitas jangka pendek seperti itu. Nah, saham-saham yang akan kita bahas adalah mungkin dari sektor oil dulu ya, atau minyak. Nah, kita lihat harga sini aja deh. Kita lihat harga minyak dulu, komoditas yang masih strong, maksudnya dia masih strong uptrend ya, setelah kemarin sempat minus juga, katanya saya nggak tahu di mana minusnya, kayak di sini dah. Oh enggak, ini masih 12 ya.
Yang pasti ini harga minyak ini masih strong uptrend karena dia masih di atas EMA 20 dan bahkan di EMA 5. Terus dia terhenti di EMA 5 ya. Ya mungkin dia baru koreksi di strong uptrend ya. Jadi ini sebenarnya harga minyak sedang bagus. Yang pasti tidak seperti nikel atau yang lain, saya juga belum ngecek ya. Dia masih strong uptrend di atas EMA 5 terus dan arahnya ke atas. Pergerakannya juga sehat 45 derajat. Artinya ini komoditas yang masih potensial. Dan kenapa saya bilang potensial? Karena kalau misalkan kita ngecek saham-sahamnya, dia masih dalam keadaan di support. Nah, mungkin kita mulai dari Elsa dulu ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, ini kemarin dia udah mantul hari Jumat kemarin ya. Dari EMA 50-nya. Jadi memang setelah koreksi IHSG kemarin tuh saham-saham minyak itu belum pada rebound lagi dibandingkan saham-saham yang lain. Artinya masih ada potensial di sini. Nah, ini dia juga masih di weakness-nya. Artinya resiko pun kecil di sini. Untuk EMA 50-nya dari 383 ya. Misalkan teman-teman besok mau beli di area 390 terus pasang stop loss di bawah 383 itu juga udah menarik. Karena ya dia sekarang berada di area supportnya. Jadi resiko itu kecil ketika di support. Tapi ketika support itu jebol, nah kita harus cepat-cepat keluar karena dia bakalan cari support selanjutnya. Mungkin support selanjutnya dari sekitar sini 350 ini. Yang pasti kalau misalkan nanti 380 jebol, nah itu kita harus exit dulu dari saham minyak. Cuman kalau misalkan dilihat dari potensialnya, kemarin juga terjadi akumulasi. Walaupun volumenya kecil ya, karena memang candle-nya juga kecil, tapi ada volume, ada akumulasi yang cukup besar ini dari top 5 broker ya, si YB, XA, SKI, YU ini dia pada ngambil barang semua seperti itu. Dari teknikal juga ini candle 15 menit karena kita time frame-nya trading ya. Elsa ini menarik, dia bisa potensial membentuk double bottom. Ini setelah bottoming 2 kali di sini, 1 2 dengan neckline-nya 380. Jadi memang 380 itu supportnya dia ya, karena dia juga EMA 50 ini warna ungu ini. Nah, kalau misalkan nanti double bottomnya konfirmasi 400 ini, menurut saya dia bakalan bisa naik lagi. Yang pasti ini saham-saham yang belum belum recover dari kemarin koreksi di sini tuh. Kalau dibandingkan sama sektor lain, misalkan kayak beberapa sektor yang sudah hijau atau kembali lagi, tapi minyak ini belum kembali gitu. Sedangkan dari segi teknikal dia menarik dan berada di weakness-nya. Jadi mungkin area buy-nya bisa di sekitar 390 kalau misalkan besok dapat barang ya. Untuk target mungkin bisa ke sini 425 ya target ini. Nah, kalau misalkan 425 ini breakout, ini bakal menarik sekali. Jadi kalau misalkan besok 390 teman-teman nggak dapat barang, nah mungkin bisa nunggu di 426 ini. Jadi ketika dia breakout, ini kan cup and handle ya. Nah, teman-teman bisa entry lagi di sini. Ini kalau misalkan ini breakout bakal menarik sekali sih 420 ini. Jadi untuk sekarang base entry-nya sekitar 390 atau sini ya. Ya 390. Area supportnya dia. Untuk targetnya pertama nge-breakout ini dulu 402 ini. Kalau misalkan dia bisa breakout, menurut saya dia bisa ke 426 ini. Nah, kalau misalkan 426 breakout, nah mungkin target cup and handle bisa ke, aduh nggak bisa digeser yang ini ya, pakai yang ini aja kita. Oke. Nah ini kan target cup handle ya, dari bawah sampai 426 tadi. Nah ini 426, jadi targetnya mungkin bisa kembali ke sekitar sini, area 500. Apakah bisa? Menurut saya mungkin ya, karena itu dia masih di area weakness-nya. Pattern-nya juga bagus, di sini double bottom 1 2, neckline-nya di 400. Terus mungkin bisa beli di 400 juga. Jadi misalkan kalau besok teman-teman beli di 390 artinya buy before breakout. Tapi kalau beli di 400 buy on breakout. Nah, kalau beli di 424 itu buy on breakout lagi. Yang pasti sesuaikan level support sama stop loss-nya. Untuk target saya kalau misalkan mau nge-hold sekitar sebulanan, menurut saya masih mungkin sih ke situ karena harga minyak pun masih mendukung, kecuali nanti ada drama di perminyakan ya, tiba-tiba kebanting gitu. Itu teman-teman harus hati-hati. Itu untuk Elsa. Lalu Medco kita bahas juga karena memang dari segi teknikal baru bagus-bagus ya ini saham minyak ini. Nah, Medco pun juga sebenarnya baru di area weakness-nya dia alias di supportnya dia, walaupun bukan di sini ya, seperti itu.
Kita lihat dari candle hariannya dulu. Nah, ini memang dia konsolidasi kemarin dan ini mungkin baru sideways di sini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dia udah ketahan di area sini. Dan ada potensi membentuk double bottom juga. Nih, area supportnya di 645. Jadi sekarang dia baru di area supportnya juga. Dan neckline-nya ada di 680. Kalau misalkan 680 breakout, Medco ini juga bakalan menarik. Dia bisa ke 720. Kalau misalkan 720 breakout, ya dia bakal lanjut bisa ke 790 lagi seperti itu. Yang pasti teman-teman bisa pilih salah satu karena ini satu sektor ya. Jadi biasanya kalau menguat bareng. Mungkin kalau misalkan dipilih semua ya memang enak semuanya menguat ya. Tapi ketika kebanting ya kebanting semua. Jadi lebih baik pilih salah satu aja antara Elsa, Medco sama ada Akra juga ya. Tapi kalau Akra ini lebih ke swing trading. Yang pasti itu untuk Medco, untuk support double bottomnya 645, area buy-nya bisa di bawah 680 kalau teman-teman mau buy before breakout. Ketika dia breakout 680 itu bakal double bottom dan potensi menguat ke 720 seperti itu. Yang pasti kalau beli di bawah 680 itu spek buy karena belum confirmation ya. Itu silakan kembali ke teman-teman sendiri. Dia tidak terjadi akumulasi seperti Elsa tadi ya, tapi bisa juga besok akumulasinya waktu pasar buka ya, itu suatu yang wajar. Dan dia juga di area weakness-nya di EMA 50 dan belum jebol. Artinya ini masih secara jangka menengah masih uptrend. Nah, kita lihat temennya juga Akra. Nah, kalau ini lebih ke swing sih kalau menurut saya daripada teman-teman untuk fast trading ya. Jadi kita lihat pakai candle harian aja. Nah, ini menarik juga Akra ini. Ini beberapa coretan saya ya. Jadi kemarin dia beberapa skenario saya hilang-hilangin dulu biar enak. Oke, jadi kemarin di sini kan dia setelah koreksi itu ya, IHSG koreksi di sini tuh dia membentuk inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini shoulder kanan. Setelah itu breakout dengan candle yang besar. Ini di sini nih, candle yang besar disertai dengan volume yang besar. Terus setelah itu dia koreksinya pun di neckline-nya dia. Artinya ini juga masih di weakness-nya dia. Ini ya, kelihatan sekali ini shoulder kiri, head, shoulder kanan. Nah, terus ini dia udah breakout, artinya ya dia ada arah ke atas gitu. Tapi kalau misalkan dilihat si Akra ini dia masih dalam uptrend-nya dia ya, dari Maret ini. Dia masih tetap uptrend, on track, cuman kemarin koreksi-koreksi wajar lah volatilitas pasar. Ini juga dia sudah jebol yang garis hijau ini kan downtrend channelnya dia ya. Udah jebol satu, udah di retest, jadi sehat juga. Dan target, kalau menurut saya dia bisa ke area 4000. Itu ada di sini ya, 4000 untuk resisten terdekatnya dia di area sini 4000. Ini kan resisten ya. Jadi kalau misalkan teman-teman base entry-nya menurut saya jangan pelit-pelit karena dia udah breakout ya, jarang kejemput sampai bawah lagi kecuali IHSG-nya baru volatile gitu. Mungkin area 3550 sampai 3600 lah, 3610 itu base entry-nya buat Akra. Dan targetnya bisa ke 4000 untuk yang terdekat. Cuman kalau misalkan mau buat jangka panjang ini masih oke juga. Karena dia masih on track dengan trennya ya. Bisa selama dia tidak jebol garis merah 2 ini, ya dia bisa buat jangka panjang gitu. Mungkin nanti jebolnya ketika minyak ada pembalikan arah juga seperti itu. Jadi itu bisa disesuaikan buat teman-teman. Kalau mau fast trading bisa pakai Medco sama Elsa karena candle-nya gede-gede juga. Tapi kalau mau swing enak pakai Akra kalau menurut saya seperti itu. Oke, itu dari sektor minyak karena masih oke juga. Selanjutnya kita yang menurut saya potensial ada di sektor batu bara ya. Kita lihat harganya dulu. Pakai Newcastle ya. Sorry kok malah April. Maret. Nah, ini kita lihat pakai line aja karena dia candle-nya jelek. Ini kalau misalkan teman-teman lihat kemarin dia itu membentuk
falling wedge bisa, atau bullish flag juga bisa. Yang pasti ini pattern bullish continuation dan sudah di breakout, bahkan yang sini juga udah di breakout ya. Tapi kita lihat pakai line ya, memang karena ini lihat harga closingnya artinya memang sudah di breakout. Jadi sebenarnya menarik batu bara ini, walaupun sekarang udah nggak musim salju ya. Jadi mungkin konsumsinya bisa berkurang juga. Tapi kalau misalkan dari segi teknikal doang tanpa melihat katalis atau apalah itu musim-musiman itu, ini sebenarnya menarik sekali sih batu bara ini. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini kan ada rumusnya dari teorinya pattern bullish continuation flag ini ya. Nah, targetnya adalah sepanjang tiang benderanya gitu. Jadi kalau misalkan dia membentuk bendera di sini, tiangnya di sini, nah tinggal kita pindahin aja. Nah, dan dia juga udah breakout di sini, lalu udah breakout yang di sini juga, dia udah lebih tinggi ya. Untuk targetnya sebenarnya kalau dari pattern flag ini 105 ini target dari harga coal atau batu bara ini, masih menarik juga. Seperti itu. Yang pasti dia udah breakout, cuman ya yang namanya real atau keadaan pastinya nggak ada yang tahu nanti kok tiba-tiba ada apa juga. Makanya itu stop loss itu sangat penting kalau misalkan kita mau trading. Cuman kalau buy data, buy technical, dia bisa ada potensi bisa seperti ini, 105. Bahkan mengalahkan harga di 2018-nya yang waktu itu harga tertingginya dia 2018 itu, waktu 2018 saja saham-saham batu bara itu udah pada menggila tuh harga-harganya tuh. Apalagi nanti kalau misalkan dia bisa sampai ke 105 lagi ya, menurut saya bakalan gila banget sih. Selain itu juga ini kan udah pertengahan bulan alias udah kuartal pertama udah mau habis, itu udah mau mulai membagi-bagikan dividen. Nah itu kan teman-teman tahu sendiri yieldnya saham-saham batu bara itu kan pada menarik gitu. Jadi kalau teman-teman mau cari dividen atau mau memanfaatkan dividen trap, bisa juga sebenarnya misalkan sekarang beli, nanti ketika dia ada dividen trap bisa dijual aja, nggak usah ambil dividennya, yang penting kita dapat gain lebih besar seperti itu. Tapi kalau misalkan mau diambil dividennya, kalau menurut saya harus beli dari sekarang ini. Dan kalau ini juga menarik sebenarnya, saya mulai dari PTBA dulu, dia sudah ada pembalikan arah juga, bisa cup and handle juga mungkin ya. Sini cupnya, ini baru membentuk handle walaupun kurang bagus handle-nya. Tapi dia sebenarnya masih downtrend dalam jangka pendek ya. Mungkin ini juga bisa membentuk flag juga, atau malah broadening ya. Ini namanya pattern broadening, jadi melebar di sini. Nanti ketika dia breakout di sini bakalan menarik juga. Breakoutnya ada di area 2800. Cuman di sini juga ada pattern juga, cup and handle yang saya lihat. Dan neckline-nya ada di sekitar, kita pakai candle kecil aja. Nah, mungkin neckline-nya ada di sekitar sini ya. Ini, 2770. Sebentar lagi dia bisa breakout. Nanti kalau misalkan 2770 itu breakout, bakalan menarik sih. Menurut saya bisa ke sini dulu, 2800, atau nanti ini kan dinamis ya, mungkin bisa, ini saya pasin lagi. Mungkin nanti dia bisa ke sini, jadi agak rendah. Tapi yang pasti ketika dia udah nge-break ini, pattern broadening-nya bakalan confirmation dan menarik juga. Seperti itu kan, dia juga masih uptrend. Dan harganya kalau misalkan teman-teman perhatikan sebenarnya mirip sama harga batu baranya tadi ya. Batu bara juga setelah naik kuat, di sini dia konsolidasi, terus udah breakout batu baranya, tapi ini belum breakout si PTBA ini. Jadi mungkin menarik juga karena dia udah didukung sama komoditasnya, tapi harganya belum bereaksi. Jadi bahasanya untuk saat ini bisa dibilang ada potensi seperti itu. Terus kalau misalkan dilihat dia juga masih di area EMA 50, EMA 20, walaupun sudah kemarin udah naik 5% ya, tapi dia masih di area situ, yang artinya ini area weakness-nya dia, di supportnya dia ya. Juga terjadi big accumulation, orang-orang pada mulai beli karena ya kalau menurut saya juga seperti analisa saya tadi, udah mau pembagian dividen, terus selain itu juga harga komoditasnya bagus dan lain sebagainya seperti itu. Menarik juga ini PTBA, lagian kita juga tahu kalau ini saham bagus ya. Yang pasti karena saham komoditas kita harus mengikuti harga komoditasnya. Nanti kalau misalkan ada koreksi-koreksi wajar, tidak masalah dari harga coal-nya, yang penting jangan sampai patah trennya seperti itu. Nih. Untuk base entry-nya karena udah ketinggalan 5% ya, mungkin bisa di setelah 2770 atau entry di 2800, itu base entry-nya. Tunggu breakout di sini ya.
Tapi kalau misalkan besok dia nggak bisa breakout 2770 terus terjadi koreksi, mungkin bisa entry di area 2600 lagi. Kalau misalkan besok IHSG galau ya, seperti itu 2600. Tapi kalau misalkan besok bisa breakout, bisa entry 2800, atau mungkin kalau mau breakout broadening ya bisa tunggu di 2900. Itu level-levelnya dia, bisa disesuaikan teman-teman. Tadi bisa dijadikan support dan resisten juga, seperti itu. Kalau misalkan broadening ini breakout, menurut saya bakalan menarik sekali sih. Dia bisa mengikuti harga call-nya. Lagian juga kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada gap yang belum tertutup ya, tahun 2019 ini. Ini ada 3.700 ini. Apakah bisa ke situ? Menurut saya kalau misalkan call-nya bisa ke 105, dia bisa ke situ. Karena kalau misalkan teman-teman lihat di tahun 2018 tadi, ketika call-nya tadi nggak sampai 105 ya, bahkan nggak sampai 100, itu dia bisa, PTBA ini bisa ke 5.000. Nah, nanti kalau misalkan, tadi kan cuma perhitungan dari pattern flag ya. Kalau misalkan dia bisa menyentuh targetnya, harga call di 105, menurut saya dia bisa lebih dari ini sih. Tuh, tapi dengan catatan harga call atau batu baranya bagus. Tuh, lalu mungkin temennya ya, biar nggak sendirian si PTBA ini. Dia juga diakumulasi dengan volume yang cukup. Ini menarik. Nah, kita lanjut ke Adaro juga. Karena kalau misalkan teman-teman mengikuti kemarin trade hari Jumat ya, itu yang uang yang masuk di call tuh baru di Adaro sama PTBA. Untuk yang lain masih belum, kayak ITMG itu belum ada big money masuk. Cuma yang menarik malah Doit ya. Doit itu kemarin hampir arah, itu menarik sekali. Ini juga Adaro ini juga dari segi teknikal menarik juga. Dia udah breakout. Kalau misalkan teman-teman lihat, ntar saya garis ulang aja ya, biar rapih. Mungkin dari sini, oke, belum breakout berarti. Tapi dia ada potensi breakout ya, dan arahnya ke atas juga. Nah, mungkin gini. Nah, kemarin dia ketahankan di sini sama ini. Ini kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin bisa disebut symmetrical triangle juga ya. Ini sebenarnya pattern continuation dan terjadi di downtrend. Sebenarnya kalau misalkan dia breakoutnya ke bawah, itu bahaya karena dia bisa melanjutkan penurunan ini. Tapi melihat keadaannya seperti ini, maksudnya harga call-nya bagus, IHSG-nya udah mulai pulih dan lain sebagainya. Ini menurut saya arahnya bakalan ke atas, dan ini juga jadi kalau misalkan ke breakout bakal menarik juga. Kelihatan sekali garis warna ini, saya ganti warna ya. Warna hijau ini selalu direspek sama dia. Di sini dia gagal, mantul lagi, di sini juga mantul lagi. Yang pasti Adaro ini belum breakout sama kayak PTBA tadi, tapi juga dia menarik juga. Kalau misalkan teman-teman tahu yieldnya dia besar sekali untuk kalau teman-teman cari dividen ya, seperti itu. Kemarin juga terjadi ada volume besar disertai akumulasi yang besar juga dari si BK ini, sangat signifikan ya dibandingkan yang lain, cuman 10, 7, yang jualan juga cuman 8, 6, sedangkan si BK ini 33 miliar sendiri. Jadi itu yang saya maksud, ada uang besar masuk ke Adaro. Ini bisa dijadikan salah satu pilihan juga. Yang pasti pilih salah satu aja dari masing-masing sektor. Cuman kalau misalkan Adaro ini dilihat memang dia candle-nya kecil-kecil ya, 5%, 4%, 6% kayak gitu. Tapi ya wajar lah saham-saham call. PTBA juga sebenarnya segitu sih. Cuman yang menarik dari dividennya ini, karena udah mau bulan-bulan pembagian dividen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa dapat average di sini, terus misalkan pembagian dividennya di sini, kan menarik banget tuh. Udah dapat capital gain, tambah dapat dividen. Nanti kalau misalkan dividennya nggak mau diambil, ketika dia dividen trap naik tanpa volume, teman-teman jual, terus ya udah bisa dapat untung lebih banyak daripada dividennya, seperti itu. Yang pasti itu menurut saya yang saham-saham menarik untuk minggu ini, karena durasinya juga sudah cukup panjang ya, ada 20 menit. Mungkin sebenarnya masih ada banyak juga saham-saham yang potensial. Teman-teman bisa mulai ngecek kemana volume atau uang itu mengalir, cari di saham-saham yang sektornya sedang hangat ya. Kayak menurut saya salah satunya itu coal ini juga uang besarnya baru pada masuk. Terus kalau dari minyak tadi dia cenderung masih di area supportnya dia, jadi masih menarik, sedangkan komoditasnya masih oke juga. Yang pasti selalu ingat, setelah melihat video saya ini besok pagi Senin, jangan langsung HK tanpa punya trading plan. Itu bakalan konyol sekali sih. Dan kalau misalkan sampai HK terus nanti teman-teman nyangkut terus nyalain saya, wah kemarin rekomendasinya cuan-cuan saham sesat gitu, udah saya mungkin nggak bikin rekomendasi lagi. Karena sebenarnya kalau misalkan teman-teman selalu mendengarkan video saya di awal, saya
bilang teman-teman harus punya trading plan sendiri. Saya nggak mau memberikan ikan, lebih suka memberikan kail. Jadi biar kita bisa jadi trader mandiri. Karena harapan saya juga cuan-cuan saham ini bisa jadi komunitas trader yang sehat. Jadi teman-teman bisa sharing juga kalau misalkan teman-teman ada melihat potensi di saham ini kayak gitu. Yang pasti itu menurut saya saham-saham yang potensial. Kalau teman-teman mau beli harus punya trading plan, money management yang bagus biar tidak kacau ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa support terus channel ini, channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terus juga nyalain notifikasinya karena setiap hari insya Allah bakalan ada konten dari cuan-cuan saham. Mungkin hari Sabtu doang yang masih belum kita fixin ya. Dari Senin sampai Jumat ketika pasar buka, kita bakal menganalisa pasar. Terus di hari Minggu ada saham-saham yang potensial. Nanti mungkin Rabu untuk teknis trading ya. Saya merencanakan itu, tapi untuk yang Rabu itu materinya agak berat. Jadi kadang saya juga harus bikin materi yang bagus dulu untuk konten hari Sabtu. Jadi mungkin untuk hari Sabtu kadang masih bolong-bolong seperti itu. Yang pasti itu dari saya. Terus juga buat yang mau konsultasi bisa cek video di YouTube tadi. Terus kalau misalkan teman-teman minat bisa silahkan langsung kontak saya. Oke, selalu ingat juga tadi saya di awal mengingatkan ada threat ya, yaitu ancaman di minggu ini, ada gap yang belum ditutup dan IHSG sekarang posisi di area resisten. Jadi ketika nanti ada bantingan ya harus siap-siap juga. Makanya itu trading plan harus siap. Oke, itu dari saya. Kalau misalkan ada kurangnya saya maaf dan salam cuan.